memasuki pada pembahasan, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat menentukan dan mengetahui sifat-sifat dari bilangan berpangkat dan siswa menentukan hasil dari operasi bilangan berpangkat. Nah, anak-anak, di masa pandemi ini jangan kemana-mana, tetap di rumah, jaga kesehatan, jauhi kerumunan, sering berolahraga, dan selalu pakai masker jika keluar. Dan terutama yang pasti adalah tetap patuhi protokol kesehatan dari pemerintah ya. Baik, kita langsung saja pada pembahasan, yaitu sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Yang pertama, misalkan di sini ada A berpangkat B dikali A berpangkat C. Nah, ini sama dengan A berpangkat B ditambah C. Ini adalah sifat yang pertama. Contohnya, kita ambil misalnya di sini ada 3 berpangkat 2 dikali 3 berpangkat 4. Itu sama dengan 3 berpangkat 2 ditambah 4. Sama dengan 3 berpangkat 6. 6 ya. 3 berpangkat 6. 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi hasilnya 3 berpangkat 6. Nah, ini adalah sifat yang pertama. Untuk sifat yang kedua, yaitu misalnya ada A berpangkat B dibagi A berpangkat C, itu sama dengan A berpangkat B dikurang C. Ini sifat yang kedua. Ini sifat yang kedua. Contohnya, misalnya di sini ada 2 berpangkat 4 dibagi 2 berpangkat 2. Ini sama dengan 2 berpangkat 4 dikurang 2. Sama dengan 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya 2 pangkat 2. Ini sifat yang kedua. Oke, selanjutnya misalkan ini ada A dikali B dalam kurung berpangkat N itu sama dengan A berpangkat N dikali B berpangkat N. Ini adalah sifat yang ketiga. Kita ambil contoh, misalnya di sini ada 2 dikali 4 ya berpangkat 2. Maka di sini adalah 2 berpangkat 2 dikali 4 berpangkat 2. Begini cara menyelesaikannya. Lanjut, kita menuju sifat yang keempat. Sifat yang keempat misalnya di sini ada A per B dalam kurung pangkatnya adalah N. Nah, ini sama dengan A berpangkat N dibagi itu sama dengan B berpangkat N. Jadi A per B dalam kurung pangkat N itu sama dengan A dipangkatkan N dibagi B berpangkat N. Ini adalah sifat yang keempat. Kita ambil contoh, misalnya di sini ada 1 per 6 dalam kurung kita pangkatkan 4. Itu sama dengan 1 pangkat 4 per 6 pangkat 4.
Selanjutnya, sifat yang kelima itu ada A berpangkat 0. Apa maksudnya di sini? Yaitu sama dengan, kita misalkan saja A itu berpangkat B dikurang B. Sama dengan A pangkat B dibagi A pangkat B. A di pangkat B dibagi A di pangkat B itu sama dengan 1. Ya, jadi A berpangkat 0 itu sama dengan 1. Di mana A sendiri ini tidak boleh sama dengan 0. Ya. Jadi berapapun angka dari A, jika dipangkatkan dengan 0, itu sama dengan 1, asalkan A sendiri itu tidak sama dengan 0. Oke. Sifat yang selanjutnya ada sifat yang ke-6, yaitu 1/2 dipangkatkan 2, dipangkatkan lagi pangkat 3. Nah, sama dengan 1/2 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 2 dikali 1/2 pangkat 2. Jadi 1/2 pangkat 2 sebanyak 3 kali, sesuai pangkatnya 3. Jadi bisa kita tulis juga sama dengan 1/2 pangkat 2 dikali 3. Nah, jadi 1/2 berpangkat 6. Ini hasilnya. Nah, sifat yang terakhir kita ganti dengan sifat yang apabila pangkatnya itu negatif. Nah, misalnya di sini ada A berpangkat minus N. Nah, bagaimana ini? Kita bisa tulis A berpangkat minus N ini menjadi 1/A berpangkat N. Nah, minusnya hilang, tapi menggunakan 1/, atau 1/A pangkat N. Misalkan lagi ada 2 berpangkat minus 4. Nah, itu sama dengan 1/2 pangkat 4. Jadi, supaya pangkatnya tidak negatif, kita menggunakan 1/, atau 1/. Baik, sampai di sini dulu pembahasan pada hari ini. Silahkan jika ada pertanyaan ditanyakan, dan apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan ya. Oke, sampai di sini dulu. See you next time. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah aja, tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.